Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Suita dari Program Studi Farmasi Klinis Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang panu atau tinea versicolor. Panu merupakan salah satu jenis penyakit kulit yang dikenal luas oleh masyarakat. Beberapa orang menganggap panu adalah penyakit kulit menular, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Panu di dalam dunia medis dikenal dengan tinea versicolor. Penyakit kulit ini dapat menyebabkan bercak-bercak pada kulit. Bercak-bercak tersebut dapat membuat sebagian warna kulit menjadi lebih gelap atau lebih terang, yang diiringi oleh rasa gatal. Panu disebabkan oleh jamur Malassezia furfur, tinea versicolor, salah satu jenis jamur yang umum ditemui pada kulit. Namun, jamur tersebut dapat berkembang secara berlebihan, sehingga terbentuklah panu. Pada sebagian besar kasus, panu atau tinea versicolor lebih sering menyerang remaja dan usia muda. Meski begitu, orang dewasa juga bisa saja terserang panu, terutama mereka yang tinggal di iklim subtropis. Identifikasi dan morfologi Malassezia furfur. Malassezia furfur adalah jamur lipofilik yang merupakan bagian dari flora normal kulit manusia. Jamur ini termasuk salah satu penyebab mikosis superficialis yang mengenai stratum corneum pada lapisan epidermis golongan non-dermatofita. Malassezia furfur mempunyai bentuk dimorfik saat menginvasi jaringan berbentuk seperti ragi, tetapi jika hidup di medium kultur akan membentuk miselium. Malassezia furfur berbentuk oval atau bulat atau seperti botol, berukuran 3-8 mikrometer dan berproduksi dengan cara blastospora atau bertunas. Ragi ini mampu membentuk hifa atau fase hifa yang bersifat invasif serta patogen. Koloni Malassezia furfur bersifat menyebar dengan tekstur halus mengkilat serta akan menjadi berkerut dan kusam seiring dengan waktu. Warna yang khas pada koloni Malassezia furfur yaitu krim kekuningan dan akan menjadi kuning, kemudian menjadi kecoklatan seiring dengan waktu. Elevasi koloni cembung dan tepian bergelombang. Adapun klasifikasi jamur Malassezia furfur, kerajaan fungi, divisio Basidiomycota, kelas Hymenomycetes, ordo Tremellales, famili Phyllobacidiaceae, genus Malassezia, spesies Malassezia furfur. Selanjutnya yaitu etiologi. Koloni dari Malassezia furfur biasanya ditemukan di kulit, pundak, punggung, leher, wajah, dan daerah lipatan lainnya. Area yang kaya akan kelenjar Sebaceae dan sekresinya dalam kondisi tertentu. Malassezia akan berkembang dari bentuk jamur sporofit menjadi bentuk miselial dan bersifat patogen. Keadaan yang mempengaruhi keseimbangan antara hospes dan jamur tersebut adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen antara lain produksi kelenjar sebasea dan keringat, genetik, malnutrisi, faktor imunologi, dan pemakaian obat-obatan. Sedangkan faktor eksogen yang terpenting adalah suhu dan kelembapan kulit. Patofisiologi panu. Di sini
dari organisasi dimorfik pada genus Malassezia, kemudian karena faktor endogen dan eksogen yang berlebihan sehingga menjadi patogen. Karena menjadi patogen, maka dapat menyebabkan yang pertama, inhibitor tirosinase menghambat enzim melalui oksidasi beberapa asam lemak tak jenuh. Kemudian, pembentukan pigmen melanositohipopigmentasi. Yang kedua, kemudian merangsang makrofag meningkatkan sel epidermis aquama halus. Yang ketiga, serta organisme memicu pembesaran melanosom yang dibuat oleh melanosit dilapisi basal epidermis hiperpigmentasi. Penyebab panu. Faktor yang dapat meningkatkan resiko panu diantaranya adalah yang pertama, berkeringat berlebihan, yang kedua, malnutrisi atau kekurangan gizi, yang ketiga, tinggal di lingkungan yang hangat dan lembab, yang keempat, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, yang kelima, kulit berminyak. Gejala panu. Ketika seseorang terserang panu, maka tubuhnya akan mengalami beberapa keluhan. Berikut gejala-gejala yang umum terjadi, yaitu yang pertama, gatal ringan, yang kedua, kulit terasa kering, gatal, dan mungkin bersisik. Yang ketiga, perubahan warna pada kulit menjadi lebih terang atau gelap dibandingkan kulit di sekitarnya. Yang keempat, kulit menebal, dan yang kelima, area kulit dengan diskolorasi, biasanya pada bagian punggung, dada, leher, dan lengan atas yang tampak lebih gelap. Apapun cara untuk menghindari agar tidak terkena penyakit panu. Yang pertama, mandi rutin dan bersih. Yang kedua, simpan atau ganti pakaian di tempat kering. Yang ketiga, keringkan handuk setelah dipakai dan ganti sesering mungkin. Misalnya, ganti handuk paling tidak seminggu sekali atau paling lama 2 minggu sekali. Keempat, pola hidup sehat. Yang kelima, sebaiknya bila udara terlalu panas, maka kita harus lebih sering menyeka keringat. Yang keenam, menggunakan baju yang mudah diserap oleh keringat. Komplikasi panu. Dalam beberapa kasus, panu bisa menimbulkan komplikasi pada kulit. Komplikasi yang umum terjadi adalah perubahan warna kulit yang bisa bertahan selama berminggu-minggu setelah perawatan. Pasalnya, melanosit atau sel penghasil warna kulit memerlukan beberapa waktu untuk pulih. Dengan kata lain, tidak ada komplikasi permanen yang disebabkan oleh panu. Diagnosis panu. Untuk mendiagnosis panu, dokter akan melakukan pemeriksaan pada kulit untuk melihat ruam. Dalam beberapa kondisi, dokter mungkin akan menggunakan sinar ultraviolet untuk membantu mendiagnosis panu. Sinar ini akan membuat daerah yang terkena tampak berwarna kuning, hijau, neon pada lesi panu. Dokter mungkin juga mengambil sampel kulit dengan mengikis kulit dan sisik dari area yang terkena untuk dilihat di bawah mikroskop. Sampel kemudian dapat ditempelkan langsung ke slide untuk dilihat dengan mikroskop. Penatalaksanaan panu. Penatalaksanaan panu ada dua, yaitu secara topikal dan secara sistemik. Yang pertama yaitu terapi topikal. Jika kita memiliki panu yang belum parah, kita bisa mencoba memakai krim, salep, atau sabun maupun sampo yang mengandung clotrimazole, selenium sulfit, miconazole. Sebelum memakai obat panu dalam bentuk krim atau salep, sebaiknya membersihkan dahulu area kulit yang terdapat panu, lalu dikeringkan. Setelah itu,
Oleskan tipis-tipis krim atau salep sebanyak 1-2 kali sehari selama 14 hari. Jika kita memakai sabun, sebaiknya didiamkan selama 5-10 menit sebelum dibilas. Yang kedua yaitu terapi sistemik. Ada beberapa contoh obat dari terapi sistemik, antara lain yaitu yang pertama ketoconazole, yang kedua fluconazole, dan yang ketiga itraconazole. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.